Hai, ketemu lagi bareng aku Lala Nabila di Cinta Mobil TV. Tentunya buat kamu semua yang sudah penasaran kira-kira informasi otomotif apa lagi ya yang akan kita bagikan kali ini. Nah, kita akan berbagi mengenai informasi mobil-mobil yang terbilang sangat tinggi peminatnya. Kenapa? Karena diciptakan terbatas atau limited edition. Tentunya mobil-mobil ini juga sangat istimewa dan ini juga termasuk 3 mobil yang baru saja diperkenalkan ke publik. Kira-kira apa ya? Tenang aja karena kalau mendengarkan brandnya ini benar-benar familiar pasti ya di telinga kamu. Kita akan langsung bahas mobil yang pertama. Nah, di tahun 2019 yang lalu, jadi 2 tahun yang lalu tepatnya, David Auto Brown Automotive pernah memperkenalkan Mini Remastered Oselli Edition. Ini merupakan mini klasik yang kemudian direstorasi total dan memiliki kemampuan performa yang benar-benar sangat layak untuk diperhitungkan. Kini Oselli Edition sudah siap diproduksi, tapi ternyata nih kabarnya pihak David Brown hanya berniat membuatnya 60 unit aja. Wow, 60 unit sebenarnya cukup sedikit ya. Dan bekerja sama dengan spesialis tuning untuk balap, Oselli, model tersebut kemudian menjadi mobil mini klasik tapi punya kemampuan untuk diturunkan di ajang balap. Bener-bener ini pasti akan menjadi incaran para pecinta otomotif. Kemudian ini juga kedengarannya ya perkara mudah ya, tapi ternyata apa yang dilakukan oleh David Brown ini adalah bisa meningkatkan kinerja sebuah mini klasik 40% loh, bayangkan ya, 40% lebih tinggi dari kemampuan aslinya. Ada 2 versi yang kemudian ditawarkan, yaitu tipe 2 tempat duduk dan juga 4 tempat duduk. Di sini juga dikabarkan ya bahwa ini merupakan paket lengkap yang sudah direncanakan cukup lama nih. Jadi sebuah rencana lama yang kemudian bisa disempurnakan untuk paket city car packing yang siap diajak untuk bisa balapan. Nah, tenaga mesinnya juga ini dinaikkan, naik jadi 100 horsepower. Setiap unit Oselli Edition kini menggunakan mesin 1450 cc yang dikombinasikan twin SU karburator dan gearbox 5 percepatan. Mesin baru ini mampu menghasilkan tenaga lebih dari 100 horsepower. Peningkatan lainnya ini juga termasuk dengan upgrade untuk sistem pengereman, termasuk juga komponen suspensi untuk menjaga mobil agar tidak bergerak terlalu liar, dan juga dipasangi velg 13 inci yang lebih lebar untuk menggunakan ban yang juga pastinya lebih besar. Di bagian dalam untuk Oselli Edition ini ada 2 varian tempat duduk yang sudah menggunakan jok full bucket serta di bagian belakangnya sudah terpasang roll bar. Kemudian kira-kira berapa ya harganya? Pihak David Brown kemudian menawarkan Mini Oselli Edition ini seharga mulai dari 98.000 pound sterling. Wow, harga yang sangat fantastis sekali ya. Ini kira-kira sekitar 2 miliar rupiah untuk yang tipe 4 tempat duduk. Sementara untuk yang varian 2 tempat duduk harganya mulai dari 108.000 pound sterling atau ini 2,2 miliar lebih ya. Di mana kira-kira bisa mendapatkan uang tersebut ya? Pastinya unit Oselli Edition ini nantinya juga akan ditawarkan dengan lebih banyak opsi ubahan yang bisa dipilih oleh konsumennya. Kita langsung bahas yuk. Mobil yang kedua ini termasuk mobil yang sangat banyak peminatnya. Jadi spesial sekali juga di hari ulang tahun Toyota yang ke-50 tahun, Toyota tidak mau kalah nih. Juga ingin memperkenalkan varian terbaru yang merupakan edisi khusus dan juga sangat terbatas, yaitu Kijang Innova Limited Edition. Bisa diketahui dong kalau Kijang Innova ini merupakan mobil yang paling banyak diincar khususnya untuk keluarga karena desainnya yang cukup luas, area kabinnya juga yang nyaman dan benar-benar punya kapasitas yang luas ya, baik untuk keluarga maupun buat Anda yang ingin membawa barang. Sesuai dengan usianya, jadi hanya ada 50 unit untuk Kijang Innova ini. Dan kenapa pemilihan Kijang Innova ditawarkan dalam edisi khusus ini? Tentunya bukan tanpa alasan. Ya karena tentunya kita sama-sama ketahui seperti yang Lala udah bilang tadi bahwa si Kijang Innova ini atau Kijang memegang peranan penting dalam perjalanan Toyota di Indonesia. Apa kira-kira fitur spesial yang ada di Kijang Innova edisi khusus ini? Nah, Toyota memberikan stiker berwarna emas yang melambangkan pencapaian Toyota selama 50 tahun. Tentunya ini adalah pencapaian yang tidak mudah, tetap eksis di dunia otomotif di Indonesia ya. Di bagian interior kemudian ini juga dipercantik dengan panel kayu berwarna kecoklatan, juga ada ornamen di grill depan yang akan membuatnya makin terlihat dinamis
serta warna velg abu-abu gelap yang pasti membuat mobil ini semakin fancy kelihatannya ya. Jangan lupa juga di situ sudah ditambahkan emblem 50 tahun, sistem audio JBL yang akan membuat experience kendaraan Anda itu akan semakin nyaman, serta ada karpet berlogo 50 tahun Toyota. Nah, adapun stiker berwarna emas itu nggak polos, jadi nanti akan ada gambar perjalanan Kijang sejak perjalanan pertama kali muncul di tanah air. Jadi benar-benar penuh sejarah ya. Nah, dilengkapi juga nih dengan tampilan dan fitur yang sangat eksklusif, dan ini juga menandai awal era industri Toyota dari tahun 1977. Kira-kira penasaran nggak? Ini harganya berapa ya untuk si Kijang Innova Limited Edition ini? Toyota kemudian membandrol mulai dari harga 404 juta rupiah, Anda sudah bisa memiliki Kijang Innova edisi khusus ini. Satu lagi nih dari Toyota yang juga merupakan produk terbaru dari mereka yang diperkenalkan ke publik. Nah, Toyota Harrier terbaru ini sepertinya tinggal menunggu waktu untuk bisa menjajaki pasar di Asia Tenggara. Sinyal-sinyalnya nih, Toyota Harrier generasi keempat ini akan semakin kuat karena udah mulai tersebar nih lembaran-lembaran brosur dari SUV mewah dari Toyota itu. Kemudian apa yang paling spesial dari Toyota Harrier terbaru ini? Dari data di brosur tersebut terlihat jelas jika Harrier ini sudah muncul di Jepang dari pertengahan tahun 2020, yang berarti sebentar lagi akan sampai ke tanah air. Menggunakan mesin 2000 cc Dynamic Force 4 silinder naturally aspirated, mesin ini mampu mengembangkan tenaga 170 horsepower pada 6.600 rpm dengan torsi puncak 203 Nm di 4.400 sampai dengan 4.900 rpm. Mesin itu kemudian disalurkan ke poros roda depan melalui transmisi model Direct Shift CVT. Nah, bermodalkan mesin tersebut, Harrier mampu melaksanakan tugas untuk akselerasi 0 sampai dengan 100 km per jam dalam waktu 9 detik saja di kecepatan puncak 190 km per jam. Luar biasa ya. Sementara konsumsi bahan bakarnya diklaim hanya 15,3 km per liter. Dan untuk pasar di Singapura tersedia juga nih pilihan yang menggunakan mesin hybrid 2500 cc Dynamic Force berkekuatan 215 horsepower. Satu lagi informasi penting yang tidak boleh ketinggalan dari Toyota Harrier terbaru ini, ternyata model ini menggunakan platform GAK generasi terbaru sehingga kualitas berkendara dan juga kenyamanan penumpang akan lebih baik lagi daripada model sebelumnya. Wah, udah gak sabar kayaknya ya untuk menyaksikan Toyota Harrier terbaru ini muncul di Indonesia. Jangan lupa juga ada Toyota Safety Sense yang jadi fitur standar di Harrier anyar ini, dan juga ini sudah termasuk dengan fitur pre-crash system, juga ada Lane Departure Alert with Steering Assist, juga ada Lane Tracing Assist, Dynamic Radar Cruise Control, serta ada Blind Spot Monitoring, dan juga ada sensor parkir yang ada di bumper depan dan juga bumper belakang. Pastinya untuk fitur-fitur lainnya yang sudah ada di Toyota Harrier 2020 ini adalah lampu utama juga menggunakan teknologi bilat dengan adaptive high beam, dan juga ada panoramic moonroof. Jadi benar-benar cantik banget, dan silahkan dinantikan mobil-mobil yang tentunya benar-benar diciptakan khusus dengan edisi sangat terbatas dan sangat istimewa ini. Baiklah, kita ketemu lagi nanti di informasi-informasi otomotif menarik lainnya. Tentunya jangan lupa untuk subscribe kami di YouTube, channelnya adalah Cinta Mobil TV, dan kamu juga bisa mengakses kami melalui platform seperti video.com dengan nama channel kami yaitu Cinta Mobil TV. Jangan lupa juga ya, download aplikasi kami Cinta Mobil, ada di Play Store maupun juga di App Store. Ini bisa di-download atau diunduh secara gratis. Kamu juga bisa mendapatkan banyak informasi menarik di sana. Lala Nabila pamit undur diri, sampai ketemu lagi.